Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irfan Nurami dengan NIM 1KA21006, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya mahasiswa dari Stikes Kriya Husada Sumbawa. Di sini saya akan mengenali kepada teman-teman semua tentang bentuk sediaan obat dan tanda serta warna pada kemasan obat. Yuk kita simak bersama penjelasan berikut ini. Yang pertama di sini ada bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat itu ada 3, yaitu yang pertama bentuk padat, diantaranya buyar, pulveres, dan pulvis, kapsul, tablet, dan suppositoria. Bentuk yang kedua bentuk setengah padat, diantaranya salep, krim, dan gel atau jelly. Yang ketiga bentuk cair, diantaranya larutan, campuran kocok, dan emulsi. Kita bisa lihat bersama ada contoh bentuk-bentuk obat. Yang pertama ada bentuk padat, yang kedua setengah padat, yang ketiga ini ada bentuk cairnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda dan warna pada kemasan obat. Yang pertama ada lingkar hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini tergolong dalam obat bebas. Obat dengan simbol ini merupakan obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa membutuhkan resep dokter. Contoh obat yang bersimbol lingkaran hijau adalah obat yang mengandung paracetamol, suplemen makanan, dan lain-lain. Nah, di sini ada salah satu kemasan obat yang memiliki simbol hijau tersebut. Simbol yang kedua ini adalah jenis obat bebas terbatas yang memiliki simbol lingkar biru dan garis tepi berwarna hitam. Sama seperti obat bebas terbatas dengan simbol lingkaran biru dapat dibeli tanpa resep dokter dan aman digunakan untuk pengobatan sendiri tanpa pengawasan dokter. Akan tetapi mempunyai tanda peringatan khusus saat menggunakannya. Obat ini dijual di apotik maupun tempat berizin lainnya. Tanda peringatan pada obat bebas terbatas terdiri dari 6 macam, berupa persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam, yaitu sebagai berikut. Ya, ini adalah salah satu contoh kemasan obat yang memiliki simbol biru tersebut. Di sini kita bisa lihat bersama ada kemasan obat Ultrasilin. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada lingkaran merah dengan garis tepi hitam dan huruf K di tengah menyentuh garis tepi. Ini tergolong dalam obat keras. Obat keras ini adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Tempat penjualannya di apotik. Contoh obat keras adalah obat yang mengandung asam mefanamat, loratadin, clobazam, pseudoephedrine, atau alprazolam. Obat-obatan ini harus diawasi konsumsinya dengan resep dokter, karena penyalahgunaan obat ini dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Kelebihan mengonsumsi dosis obat menyebabkan seseorang mengalami muntah-muntah, diare, pusing, sesak nafas, gangguan kecemasan, dan tubuh yang kekurangan oksigen. Selain itu, kelebihan dosis yang tidak segera diatasi dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa fungsi organ. Nah, ini contoh salah satu kemasan obat juga yang memiliki simbol merah ini atau simbol kain atau simbol obat keras.
lanjut teman-teman. Di sini ada lambang tanda tambah berwarna merah, di dalamnya lingkar putih dengan tepi merah. Jenis obat ini tergolong dalam jenis obat narkotika. Obat narkotika ini adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Karena menyebabkan ketergantungan inilah, maka penggunaan obat ini harus dibawa pengawasan tenaga medis. Obat jenis ini bisa terdapat pada obat bius atau anestesi, obat analgetika atau obat penghilang rasa nyeri. Contoh obat ini adalah morfin, heroin, ganja, dan sebagainya. Narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang sehingga tubuh kekurangan cairan. Jika efek ini terus berlangsung, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada, serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak. Di sini ada salah satu juga kemasan obat yang memiliki simbol tersebut. Ada kode. Selain 4 simbol obat sesuai golongan obat di atas, terdapat beberapa simbol yang digunakan pada kemasan jamu atau obat herbal yang juga perlu untuk kita kenali dan pahami. Pertama, jenis obat herbal ini ada lingkaran dengan tepi hijau dan simbol pohon hijau di dalamnya. Ini jenis obat jamu. Jika kita menjumpai obat yang kita beli memiliki simbol seperti ini pada kemasannya, itu berarti obat yang kita beli merupakan jamu atau berbahan dasar tanaman dan diolah secara tradisional layaknya jamu. Jamu merupakan resep warisan leluhur yang turun-temurun yang hingga kini masih dipercaya masyarakat dapat mengatasi berbagai penyakit. Ini salah satu kemasan obat jenis jamu. Selanjutnya ada lingkaran dengan tepi hijau dengan simbol 3 bintang. Jenis obat ini dikenal dengan obat herbal terstandar atau OHT. Beberapa dengan jamu, obat ini berbahan dasar alami dari tanaman, obat, atau mineral lainnya, tetapi diolah dengan menggunakan teknologi tinggi dan higienis. Bahan yang digunakan pun harus melalui uji toksisitas dan kronisnya, sehingga bahan pembuatan OHT juga harus melalui penelitian preklinik untuk mengetahui bahan OHT memenuhi standar kesehatan atau tidak. Ini adalah contoh kemasan OHT, obat terbatas itu. Di sini ada sudah muncul tolakannya. Nah teman-teman, sekarang kita telah sampai di simbol yang terakhir, dimana di simbol yang terakhir ini adalah salah satu obat herbal, yaitu Phytopharmaca, dimana simbol ini memiliki lingkaran dengan tepi hijau dengan simbol menyerupai salju. Phytopharmaca adalah bahan dari alam dan tradisional, namun sudah terstandar dan bisa disertakan dengan obat modern. Pengolahan Phytopharmaca juga menggunakan teknologi tinggi sehingga terjadi higienis. Masyarakat mempercayai daun jambu biji dapat mengobati diare. Kemudian dengan tunjang dengan pengujian berstandar, maka daun jambu biji dapat diolah menjadi layaknya obat modern, dan obat ini dapat dilabeli Phytopharmaca.
salah satu jenis kemasan obat juga yang memiliki simbol Phytofarmaka ini. Jadi baik, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. And see you next to